Selamat sore, kita sekarang bersama dengan Tiwi, manajer dari Bima Perkasa Jogja dan owner dari Bima Perkasa Jogja, Pak Dr. Edi Wibowo. Pak Dokter, Pak Edi, Tiwi gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik. Baik ya, Terima Pak Edi. kasih. Ya, oke. Baik, Bung. Oke, Pak Edi, Bu Tiwi, mungkin saya pertama kali ke Pak Edi dulu ya. Ini kan kita mau setelah IBL 2021 nih. Karena kan dari IBL kemarin sudah memberikan informasi, sudah dirilis bahwa IBL 2021 rencananya akan dimulai pada pertengahan Januari tahun 2021. Nah, ini mungkin pertanyaan pertama untuk Pak Edi. Pak Edi bagaimana menanggapi dengan diadakannya IBL 2021 ini yang menurut catatan akan dipersingkat waktunya dan juga bermain tanpa pemain asing? Ya, jadi karena background-nya itu masih pandemi yang belum jelas gitu ya, dan di sisi lain memang basket harus jalan terus dan gairah basket jangan sampai reda itu. Saya sangat mendukung kalau ini bisa dijalankan di awal Januari gitu ya. Ya tentunya yang namanya juga adaptasi ya, kita juga harus beradaptasi menurut saya. Jadi IBL juga harus beradaptasi seperti itu, dan harapan saya diambil keputusan yang benar-benar realistis dan mampu laksana seperti itu. Jadi memang kalau gambaran yang playoff kemarin memang menurut feeling saya kurang mampu laksana karena stakeholder yang lain belum tentu siap seperti itu. Dalam arti stakeholder yang lain kemarin dari kepolisian ya yang belum siap seperti itu. Kalau stakeholder yang internal kan teman-teman klub dan lain semua sudah siap, tapi stakeholder yang lain belum siap. Nah, kalau 15 Januari ini memang menurut hemat saya itu stakeholder yang lain di Indonesia sudah siap menurut saya, dan ini sangat realistis. Dan justru mengenai pemain asing ini jadi variabel yang tidak pasti. Maksudnya tidak pasti itu karena pandemi ini di beberapa negara juga masih muncul gelombang kedua, nanti juga mungkin ada gelombang ketiga seperti itu dengan rule-nya yang belum jelas. Jadi menurut saya itu akan realistis kalau kita lakukan itu, tapi tanpa pemain asing dulu semacam itu. Kalau menurut hemat saya gitu, itu yang di internal kami pun juga tetap menyemangati anak-anak agar tidak patah semangat ya. Jadi latihan kok nggak ada gunanya misalnya seperti itu, karena kita saat mau menjadwal latih tanding pun juga berpikir ulang. Kita juga sebenarnya kesulitan juga partner latihan ya, tim lain untuk scrimmage seperti itu. Tapi kalau kita harus keluar kota, nanti prosedurnya juga bagaimana, jadi juga belum bisa dilakukan. Jadi ini saya kira nanti 15 Januari akan jadi ini yang menarik ya untuk itu. Jadi intinya bagaimana dibuat suatu keputusan yang kepastiannya lebih tinggi persentasenya untuk mampu laksana, seperti itu aja. Terima kasih. Pak Edi, ini kan jarang-jarang nih kita berbicara dengan pihak yang turut serta di IBL ini, yang mengelola secara aktif satu tim ataupun menjadi bagian yang aktif dari satu tim yang berlatar belakang medis. Pak Edi kan berlatar belakang medis gitu ya. Bagaimana Pak Edi melihat untuk pelaksanaan kompetisi ya bola basket setingkat IBL ini di tengah-tengah pandemi ini? Apa yang perlu harus benar-benar diperhatikan gitu sehingga pelaksanaan kompetisi ini bisa lancar, aman, dan semua pihak dapat terhindar ya dari virus corona ini? Saya kira kita punya banyak benchmark lah ya, benchmarking yang sudah melakukan, mungkin dari negara lain itu juga sudah melakukan jadi kita bisa ngambil benchmark dari negara lain yang sudah jalan aja gitu. Jadi metodenya terus ininya, karena kita kan bukan yang pertama ini, apalagi kalau kita lakukan di 15 Januari besok. Saya yakin
teman-teman IBL juga mudah lah ngambil benchmark dari. Cuman nanti adalah konsekuensi kedisiplinan kita dalam artian pada rule. Misalnya ada yang positif, tetap harus main berapapun pemain yang dipunyai, misalnya seperti itu. Nah itu nego-nego seperti itu jangan ada gitu. Jadi bisa aja dalam satu proses gitu ya, karena kita ya pengalaman kita kemarin waktu di mana seri Malang sebelum dari Surabaya kan ke Malang yang kemarin itu. Nah sebenarnya kan itu aura sudah ada COVID semacam itu, tapi tetap jalan ke Malang mungkin karena panitia sudah siap atau apa seperti itu. Tapi maksud saya nego-nego mungkin teman-teman juga ingat beberapa tim mau main agak molor karena ada negosiasi apa saya nggak mungkin teman-teman juga tahu, tapi maksud saya untuk yang terkait kesehatan itu tidak ada nego, dalam arti misalnya nih satu tim playernya kita ada berapa, misalnya 10 orang atau dengan pelatih. Nah, kebetulan pelatihnya itu positif, ya tetap harus jalan. Yang mendampingi yang negatif. Nah, rule semacam ini kalau bisa tegas ya akan berjalan baik. Artinya kesepakatan itu harus disepakati dan ini gitu. Karena semua harus punya cadangan gitu. Termasuk misalnya wasit referee pun juga kita harus tahu cadangan mereka berapa orang seperti itu. Jadi kalau yang ini mudah-mudahan sih tidak ya, amit-amit jangan sampai positif gitu. Tapi kalau yang dituju positif misalnya siapa, jadi mungkin bisa aja nanti dari pelaksana pertandingan itu harus dari yang belum lisensi atau lisensinya belum cukup, itu juga harus dicadangkan semacam itu. Jadi semua harus dicadangkan semacam itu, sehingga kalau terjadi sesuatu yang positif itu ya kita, karena positif ini sulit dihindari ya, dalam artian karena kan pandemi masih seperti itu ya, vaksin juga belum tentu jalan, jadi untuk preventifnya juga belum. Jadi akibat dari kejadian-kejadian yang tak terduga itu mudah-mudahan nanti itu Tiwi dan teman-teman yang lain sudah membuat skenario-nya. Jadi skenario seperti ini jadi lebih ke arah kayak role play gitulah, role play. Kalau ininya yang positif gimana, kalau ini yang positif, jadi itu semua harus sudah diantisipasi. Dan ini yang saya kira yang belum ya di pengalaman dari playoff yang batal kemarin di RH itu yang belumnya di situ seperti itu. Oke, makasih masukannya Pak Dr. Edi. Saya beralih sebentar ke Tiwi ya. Tiwi, kita mau follow up ya mengenai berita-berita panas belakangan ini, terutama dalam hubungannya mengenai transfer pemain ya, free agency pemain dan juga perpindahan pemain gitu. Dan kita dapat berita Bima Perkasa memperoleh Rahmat Febri Utomo gitu, yang akan memperkuat Bima Perkasa di IBL 2021. Bisa dikasih update, Tiwi, kira-kira untuk para pemain Bima Perkasa ini siapa aja yang kemungkinan besar akan memperkuat Bima Perkasa di IBL 2021? Kalau untuk persiapan roster untuk IBL musim mendatang, ya kemarin sudah kita announce secara resmi, ada Febri Utomo, terus yang dari melanjutkan kontrak dari musim kemarin ada Ivan, ada Restu, terus ada terus itu Rayli, Adit, Nuke, terus masih ada Melki sedang dalam negosiasi, terus Yanuar juga masih dalam negosiasi, dan sebenarnya kita juga kan bakal ada rookie, bisa sampai 5 rookie, ini sudah kita persiapkan juga semua, ada 2 yang dari DIY, dan 3 nanti akan kita launching, kalau nggak salah tanggal 25-an November ini ya, dengan IBL. Seperti itu. Kalau umpamanya Tiwi melihat sendiri, sebenarnya dengan komposisi pemain yang tadi Tiwi sebutkan, BPJ udah merasa lengkap roster pemainnya untuk bisa mengikuti IBL 2021 atau masih ada
harapan, ekspektasi untuk menambah pemain dalam jangka waktu tidak terlalu lama lagi gitu? Ya, kalau target terdekat sih kita mau melengkapi di big man, posisi big man dan shooter. Itu yang masih kita cari sih, Bung. Jadi pokoknya kita masih mencari-cari lah, masih dalam proses semua. Pokoknya kalau udah resmi pasti kita rilis ke media dan Instagram juga, website juga. Tapi kita mau ngomong yang udah pasti aja dulu. Okay. Dan juga kalau kita bicara mengenai pemain kan pasti butuh pelatih nih. Kalau dari segi kepelatihan, jajaran pelatih dari Bima Perkasa bagaimana? Sebenarnya nih komposisi pelatih sudah lengkap, cuma memang belum kita launching. Kita tunggu mendekati nanti lah tahapannya biar rookie-nya dulu sudah lengkap, lalu pemain-pemain sudah lengkap, terus kita akan launching jajaran official dan kepelatihan. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa dari pelatih dan pemain Bima Perkasa merasa udah cukup lengkap ya, udah siap ya untuk melangkah ke IBL 2021 ya. Sudah sebenarnya sudah ya tinggal tadi posisi big dan shooter sih kita masih proses semua yang ini. Kalau yang lainnya intinya sudah kita rapihkan lah, tinggal tunggu benar-benar lengkap bertahap, kita pasti akan infokan ke media. Oke, saya beralih lagi ke Pak Edi. Pak Edi ini mungkin dengan adanya update mengenai kompetisi yang baru ya, tanpa pemain asing, kemudian dalam dalam jangka waktu periode yang lebih singkat. Saya dengar juga cuma ada 4 seri, di mana tiap seri dimainkan mungkin 5-6 hari di satu kota, demikian gitu. Dengan perubahan sistem dan juga aturan ya tanpa ada pemain asing ini, bagaimana Pak Edi melihat kans dari Bima Perkasa untuk bisa berprestasi di IBL 2021 ini? Ya, terima kasih. Jadi secara umum itu prinsip saya adalah gimana caranya agar tiap tahun itu level permainan Bima Perkasa, level permainan, kemudian atmosfer di dalam klub, value klub itu selalu meningkat. Jadi meningkat secara sustain seperti itu. Jadi ada peningkatan terus, itu yang kami harapkan, sehingga para fans kami juga happy dengan seperti itu, karena saya yakin para fans juga menginginkan suatu growth, peningkatan baik level permainan, terus standar pemain juga meningkat, standar semuanya, environment juga meningkat. Itu yang selalu kita fokuskan. Nah, untuk yang tahun depan, yang 2021 mulai Januari nanti, itu selagi masih ada kesempatan untuk memperkuat tim ya akan kita pakai tentunya ya. Selagi masih ada kesempatan untuk cari pemain asal sesuai dengan visi pelatih, yang dikehendaki seperti apa, itu kami akan selalu berusaha memenuhi apa yang diinginkan pelatih. Tapi memang selalu saya sampaikan, siapapun yang latih itu bahwa target kita adalah sustainable growth. Jadi pertumbuhan yang sustain tiap tahun seperti itu yang kami harapkan. Dan ya puji Tuhan dari 2016 itu peringkat kita juga cukup trennya sudah naik seperti itu di trennya. Itu yang kami inikan. Intinya kalau saya fokusnya juga bagaimana fans itu melihat dan percaya bahwa kami dan manajemen itu berusaha untuk mencari yang terbaik dan levelnya selalu kita tingkatkan semacam itu. Satu lagi pertanyaan Pak Edi. Mengingat melihat kembali ya perjalanan Bima Perkasa di IBL 2020 kemarin, di mana ada pergantian pemain import, kemudian juga dalam masa transisi itu Bima Perkasa mau tidak mau harus mengandalkan banyak pemain lokalnya, dan itu memberikan jam terbang yang banyak sekali ya bagi para pemain lokal Bima Perkasa. Ada Nukutri Saputra, Tivan
Praditya itu semuanya memberikan nuansa tersendiri dan juga prestasi tersendiri bagi kontribusi yang besar bagi Bima Perkasa begitu. Nah, dengan jam terbang yang sangat tinggi sekali yang diperoleh para pemain lokal Bima Perkasa ini, apakah itu membuat Pak Edi dan juga Mbak Tiwi dan juga jajaran dari manajemen dari Bima Perkasa ini optimis dengan prestasi yang bisa dicapai di IBL 2021? Ya, kalau menurut saya masih banyak yang perlu kami tingkatkan. Jadi memang jam terbang pemain anak-anak juga meningkat itu, tapi saya selalu sampaikan kita ada cermin untuk masing-masing kita. Cermin kita adalah statistik masing-masing, saya bilang seperti itu. Jadi saya minta seluruh pemain itu kebetulan ya sistem di kita kan ada statistik, ada yang lain itu, jadi tolong itu digunakan sebagai cermin sehingga where we are now itu untuk kalian sendiri itu juga tahu, saya bilang seperti itu. Jadi kalau menatap musim yang ke depan, saya optimis dengan kondisi anak-anak semacam itu. Hari Selasa atau minggu lalu saya saya juga luangkan waktu untuk melihat mereka latihan, dan memang kehadiran Febri itu memberikan atmosfer gairah latihan yang level latihannya juga meningkat gitu loh. Jadi mudah-mudahan ini juga merambat ke level permainan saat game nanti gitu. Oke. Nah, sekarang beralih ke Mbak Tiwi. Saya kepingin tanya mengenai tadi Pak Edi udah menyebutkan tapi singkat mengenai kehadiran seorang Rahmat Febri Utomo memberikan suatu semangat baru ya bagi tim Bima Perkasa gitu. Tetapi dari kacamata Mbak Tiwi sendiri apa sih pentingnya seorang Rahmat Febri Utomo ini bagi tim Bima Perkasa, terutama dalam hubungannya dengan jajaran pemain lokal yang ada saat ini seperti adanya Nuketri Saputra, Tivan dan yang lain-lainnya. Kemarin memang salah satu visi kita Mas Febri bergabung dengan Bima Perkasa karena dia memang mempunyai pengalaman di basket yang sudah lama dan dia juga punya mentalitas juara. Jadi seperti yang disebutkan Dr. Edi tadi, kita harus sesuai dengan visi klub juga. Jadi semua yang baik bermain atau terlibat dalam Bima Perkasa ini memang memiliki visi yang sama, yaitu ya kita tadi sustainable growth, yang mana Mas Febri mungkin kalau secara usia dia bukan pemain yang akan bermain secara eksplosif lagi atau banyak minute play-nya, tapi dia punya pengalaman dan gambaran bagaimana sih bisa berprestasi di basket ini. Jadi salah satu peran Mas Febri ya dia menumbuhkan mental ingin maju, ingin terus berlatih, ingin terus berkembang ke teman-teman Bima Perkasa lain. Jadi seperti misalkan ke Adit pun juga harus terbuka pikirannya untuk ini bukan maksimalnya saya harus bisa lebih baik lagi, saya harus bisa lebih tadi bercermin mana kekurangan saya, kapan saya bisa ngambil kapan saya harus ambil keputusan shooting sendiri atau passing. Jadi memang Mas Febri modelnya dia juga di latihan tuh aktif kepada pemain-pemain lain yang lebih muda. Jadi dia juga guiding teman-teman untuk improving sih, Bu. Jadi memang kerasa banget. Jadi yang tadinya ngerasa ya sudah latihan peran saya A, B, C, tapi adanya sosok Mas Febri dia lebih kamu tuh bisa lebih loh, kamu bisa lebih bantu tim yang lain, bantu temenmu yang di sini. Jadi karena begitu juga di mes atau di luar lapangan juga dia bisa support kita di situ sih, karena dia lebih berpengalaman daripada teman-teman yang lain. Jadi singkatnya senior leadership dari Rahmat Febri Utomo ini penting sekali ya bagi para pemain. Betul. Oke, ini pertanyaan terakhir untuk Pak Edi. Pak Edi, kira-kira ada pesan-pesan apa yang mungkin bisa disampaikan pada para fans dan juga para pendukung dari Bima Perkasa, terutama dalam kaitannya Bima Perkasa menghadapi IBL 2021 ke depan? Apa yang bisa disampaikan kepada mereka? Ya, yang pertama untuk teman-teman ketahui bahwa kita secara internal itu selalu berlatih maksimal, juga secara manajerial itu kita juga membangun kultur
klub ini ya, karena kita harus berlatar belakang PT dan sebagainya, itu Tiwi dan teman-teman juga manajemen juga membangun suatu sistem yang bagus di environment-nya. Jadi tolong teman-teman fans percaya bahwa kami total untuk meningkatkan kualitas Bima Perkasa ini, selalu harapan kami bisa bertumbuh secara sustain. Jadi selalu naik terus ya. Jadi itu yang kami lakukan. Jadi kami ada refleksi, kami mengevaluasi diri, berlatih dengan keras, berlatih dengan cerdas, kemudian evaluasi lagi, latihan lagi. Itu di internal selalu kita lakukan seperti itu. Dan dukungan dan doa dari para fans semua itu sangat kami harapkan, dan kami mengucapkan terima kasih kalau sampai sejauh ini banyak fans ya, karena saya lihat itu ada yang di Jakarta, Surabaya, itu saya lihat dari grafik penyebarannya itu ada di mana-mana, dan ini kami sangat termotivasi sekali bahwa Bima Perkasa ini memang untuk Indonesia, itu yang untuk nasional gitu. Jadi bukan lokal untuk Jogja saja. Saya yakin teman-teman Jogja juga legowo untuk berteman dengan para fans yang dari daerah lain. Jadi dari data-data di IG, dan ini saya lihat banyak yang dari Jakarta malahan, Surabaya juga banyak, dari Semarang banyak, yang dari Medan juga ada. Itu saya sangat gembira melihat perkembangan ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Edi, terima kasih Pak Tiwi, terima kasih atas update-nya mengenai persiapan Bima Perkasa Jogja untuk menghadapi IBL 2021. Saya ucapkan selamat kepada Bima Perkasa, dan juga mudah-mudahan Bima Perkasa bisa mencapai hasil maksimal nanti di IBL 2021. Dan kita juga berharap agar semua pihak sehat selalu menghadapi pandemi ini, dan kita bisa menatap kompetisi IBL 2021 dalam kondisi sehat dan bisa terlaksana nantinya. Terima kasih Pak Edi, terima kasih Pak Tiwi. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Bun.